Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, akhawat wal ikhwah, afani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang penyakit-penyakit lisan. Dan sebelum saya sebutkan penyakit-penyakit lisan, maka ketahuilah bahwa salah satu nikmat Allah yang besar bagi seorang manusia adalah lisannya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah juga berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja yang kalian dapati dari nikmat, maka itu adalah dari Allah. Saya mohon kepada ibu-ibu agar tidak ada yang ngobrol. Kalaupun bawa anak-anak, maka mungkin bisa mendengarkannya di luar sehingga tidak mengganggu yang benar-benar ingin khusyuk. Adapun yang ngobrol dari ibu-ibu mungkin bisa ngobrolnya di luar. Saya tidak ingin ada suara yang mengganggu kajian. Kalau masih ada suara, saya hentikan kajiannya. Karena di dalamnya kita membaca ayat Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan jika kalian dibacakan Al-Quran, maka dengarkan dengan seksama dan fastami'u lahu, berusaha memahaminya. Tadi ada bagian perempuan yang mengatakan membuka cadarnya, kemudian sapa satu dengan yang lainnya. Mungkin menyapanya sudah selesai. Sekarang kita fokus kepada kajian. Ya. Karena bagus memang untuk menyapa satu dengan yang lainnya, agar tidak terkesan kajian-kajian yang mengusung dakwah sunnah, dakwah salaf itu kurang familiar, kurang bergaul dengan sesama pengajian. Maka saya ingin membela bahwa yang datang bukan untuk ngobrol, yang datang untuk belajar. Jadi kadang saya mendengar bahwa kajian-kajian yang mengusung dakwah sunnah, dakwah salaf, ibu-ibunya tidak bergaul, fokus hanya dengan kajian. Iya, memang waktu kajian kita harus fokus, tidak boleh seperti di warung kopi. Ya. Adapun sebelum kajian tadi, sebelum ustadznya datang, atau nanti setelah kajian, nanti ada waktu, beberapa waktu, maka silahkan kalau ingin berkenalan satu dengan yang lainnya. Itulah sikap yang lebih tepat. Ini juga ingin menjelaskan kepada mungkin yang baru-baru, dari ibu-ibu yang baru hadir di majelis ilmu. Karena memang di majelis ilmu kita belajar ilmu untuk bekal nanti pulang ke rumah bisa kita amalkan
dalam mengurus suami dan mendidik anak. Menjadi istri yang salihah, ibu yang bertanggung jawab. Nah, ini ya, jadi saya tidak menyatakan keliru tadi yang menyatakan bahwa buka cadar kemudian satu sapa satu dengan yang lainnya. Iya. Tapi sekarang ketika sudah ustadz masuk kajian, maka fokus untuk belajar. Kita tidak seperti majelis-majelis yang lain yang penuh dengan keributan, apalagi joget, goyang-goyang laki-laki perempuan, ya. Kemudian ataupun nyanyi-nyanyi, meskipun nyanyinya ya Rasulullah, ya Habiballah, kemudian nangis-nangis, tidak begitu majelis ilmu. Tidak seperti itu ilmu yang didapat. Ilmu yang didapat penuh dengan kekhusyuan, apalagi kita di rumah Allah, habis asar hari Jumat, waktu mustajab untuk berdoa. Nah, baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, saya ulangi bahwa nikmat Allah sangat besar dan sangat banyak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Surah An-Nahl ayat 18. Wa ma bikum min ni'mah fa min Allah. Apa saja yang kalian rasakan dari nikmat, maka itu datangnya dari Allah. Dua ayat ini menunjukkan bahwa nikmat Allah sangat banyak. Dan salah satu dari nikmat Allah yang banyak tersebut, Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Balad ayat 8 sampai 9. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Apakah tidak kami jadikan untuk ia, yaitu manusia, dua mata, satu lisan, dan dua bibir. Ayat ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa salah satu nikmat yang agung yang Allah berikan kepada manusia adalah dua mata, satu lisan, dan dua bibir. Mata ini, jikalau ada orang yang membeli dari kita, niscaya kita tidak akan pernah bisa menjualnya. Tidak akan pernah mau menjualnya. Seberapa triliunan pun orang akan membeli dari kita, tidak akan pernah kita mau menjualnya. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah membaca ayat ini saat sholat malam, kemudian beliau menangis sampai pagi. Kemudian ketika sudah masuk waktu pagi, beliau ditanya, ma abkait, kenapa engkau menangis dengan membaca dua ayat ini? Kemudian Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, hal bitta laylah syakiran lillah an ja'ala laka 'ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah suatu malam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu melihat. Dua mata yang dengannya kamu melihat. Kita sekarang tidak terlalu merasa dua mata ini nikmat yang sangat besar dari Allah. Karena kapan matahari tenggelam, hari mulai gelap, kita tinggal mencet lampu, kemudian keluarlah cahaya lampu. Tidak terasa gelap. Maka dua mata ini akan sangat terasa kalau seandainya kita sedang dalam kegelapan. Satu lisan. Lisan ini juga nikmat Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itulah kita harus menjaga lisan ini.
Kenapa? Karena setiap nikmat pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan benar-benar ditanya pada hari itu, yaitu hari kiamat, tentang nikmat. Ini poin pertama, bahwa nikmat Allah besar. Salah satu nikmat Allah adalah lisan, dan nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat, hatta yus'ala an umrihi fima afna. Sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa, wa an ilmihi fima fa'al, tentang umurnya dia amalkan pada apa, wa an jismihi wa an malihi min aina wa fima anfaqahu, tentang hartanya dia dapatkan dari mana dan dia gunakan untuk apa. Dan yang keempat, wa an jismihi fima ablah, tentang anggota tubuhnya dia gunakan untuk apa. Termasuk anggota tubuh yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah lisan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan adalah amalan yang sangat agung dan berpahala besar dalam agama Islam. Menjaga lisan, amalan yang sangat agung dan berpahala besar dalam agama Islam. Contoh misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Yang artinya, barang siapa, maksudnya siapa saja yang menjaga, menjamin untukku antara dua lahinya. Lahi itu ini, yaitu tulang yang ada pada gigi geraham kita. Dua tulang, di antara dua tulang adalah lisan. Barang siapa yang menjamin sesuatu di antara dua lahinya, ini lahi, dan sesuatu di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, lisan dan kemaluan, niscaya aku jamin untuknya surga. Niscaya aku jamin untuknya surga. Hadis ini menunjukkan keutamaan menjaga lisan, dijamin surga oleh Allah. Oleh karenanya, orang yang menikah, ini bagi perempuan-perempuan yang belum menikah, baik perawan ataupun janda-jandaisme yang belum menikah, menikahlah segera. Jangan terlalu tinggi speknya, karena malaikat tidak ada di dunia. Sebagaimana engkau juga bukan bidadari. Turunkan speknya agar segera menikah. Karena barang siapa yang menikah, faqad istakmala nisfa dinihi. Barang siapa yang sudah menikah, berarti dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Apa maksud setengah agama hadis ini? Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin orang yang menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Apabila dia menikah, terjaga kemaluannya, setengah agamanya terjaga. Tinggal falyattaqillaha fin nisfi tsani. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada bagian yang kedua, yaitu lisan. Itu maksud dari hadis. Siapa yang sudah menikah,
maka berarti dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Setengah agama yaitu menjaga kemaluan. Setengah agama yang kedua adalah menjaga lisan yang merupakan tema kita ini. Kemudian juga menjaga lisan akan menjaga seseorang dari kesesatan dan mendapatkan keselamatan. Menjaga lisan akan membuat seseorang selamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man somata naja." Siapa yang diam, dia pasti selamat. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man najat?" Wahai Rasulullah, pada apakah keselamatan? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amsik 'alaika lisan." Jaga lisanmu, pasti selamat. "Wal yas'aka baituk." Dan merasa lapanglah dengan rumahmu, tidak terlalu banyak bergaul dengan orang. "Wabki 'ala khati'atik." Serta tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Ini keutamaan menjaga lisan, yaitu pasti selamat di dunia sebelum akhirat. Apalagi kita di zaman yang lisan sangat mudah berbicara, baik lisannya langsung ataupun tulisannya. Dan lisan dan tulisan sangat mudah tersebar di zaman sekarang melalui media sosial. Maka hati-hati. Kadang ada orang di dalam rumah tidak bergaul dengan tetangganya, tetapi dia terkenal seantero jagat maya. Terkenal sebagai artis di platform media sosial. Terkenal sebagai influencer, terkenal sebagai selebgram dan seterusnya. Maka hati-hati dengan lisan. Siapa yang menjaganya, dia akan selamat di dunia sebelum akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk hal keutamaan menjaga lisan adalah orang yang menjaga lisan, maka dirinya akan senantiasa lurus. Jika lisannya dijaga, maka anggota tubuhnya yang lain pun akan terjaga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Jika anak Adam masuk waktu pagi, sesungguhnya seluruh anggota tubuhnya, mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, akan mengadu kepada lisan dan berkata, "Ittaqillaha fina, fa innama nahnu bik, fa in istaqamta istaqamna, wa in i'wajajta i'wajazna." Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah terhadap diri kami. Jika engkau, sesungguhnya kami, anggota-anggota tubuh selain lisan, akan berjalan sesuai dengan engkau. Jika engkau lurus, maka kami akan lurus. Jika engkau menyimpang, kami akan menyimpang. Lisan adalah malikul a'dha. Lisan adalah raja anggota-anggota tubuh lainnya setelah qalbu. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah, maka disinilah keutamaan menjaga lisan. Jika lisannya terjaga, seluruh anggota tubuhnya akan juga terjaga. Matanya terjaga dari melihat yang haram, telinganya terjaga dari melihat yang haram,
kemudian tangan, kaki, kemaluan. Semuanya sesuai dengan lisan. Kemudian juga termasuk daripada hal yang berkaitan dengan lisan adalah yaitu orang yang menjaga lisan, maka dia termasuk orang yang beriman dengan kesempurnaan iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Semuanya berkaitan dengan lisan. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima lisanuhu wa la hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba sampai kalbunya lurus. Dan tidaklah kalbu seorang hamba lurus sampai lisannya lurus. Ini menunjukkan bahwa lisan adalah tanda keimanan. Menjaga lisan menunjukkan kesempurnaan iman. Dan iman di dalam qalbu, dan qalbu sesuai dengan lisan. Qalbu sesuai dengan lisan. Kemudian juga hal yang berkaitan dengan menjaga lisan, hati-hati. Lisan walau mengucapkan satu kata bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka yang paling dalam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan min sakhatillah, la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan." Yang artinya sesungguhnya seseorang mengucapkan satu ucapan, satu kata bahkan, dia tidak peduli dengan apa yang diucapkannya, padahal ucapan tersebut penuh dengan kemurkaan dari Allah yang menyebabkan dirinya diceburkan ke dalam neraka yang dalamnya 70.000 tahun perjalanan atau 70 tahun perjalanan. Ini menunjukkan keutamaan menjaga lisan agar tidak tercebur ke dalam neraka jahanam. Sebaliknya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat." Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kata, satu ucapan yang merupakan keridhaan Allah. Ucapannya itu mendatangkan ridha Allah. Dan dia tidak perhatian dengan ucapan yang mendatangkan ridha Allah tersebut. Dengan sebab ucapan tersebut, Allah mengangkat derajatnya di dalam surga. Allah mengangkat derajatnya di dalam surga. Maka jangan sampai seseorang meremehkan ucapan-ucapan yang baik. Termasuk ucapan tulisan. Termasuk tulisan-tulisan yang baik adalah menyebarkan hal-hal yang baik yang berdasarkan Al-Quran, hadis sahih, dan perkataan para salafus salih. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan masuk kepada apa saja penyakit-penyakit lisan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan secara umum penyakit lisan itu ada dua macam. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Jawaban yang memuaskan bagi siapa yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan.
Ini buku bagus dibaca bagi orang-orang yang masih muda, terutama umur 15 sampai 35 dan 35 sampai 50, agar tidak terperosok ke dalam kecanduan maksiat. Karena Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menulis kitab ini saat beliau ditanya tentang seorang yang melakukan dosa lalu bertobat, lalu semakin bertobat semakin dia ingin berdosa, semakin dia terperosok lagi ke dalam dosa. Maka beliau menulis buku ini sebagai jawabannya. Buku ini juga dinamakan sebagai Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Penyakit dan obatnya. Beliau mengatakan wa fil lisani afatani 'azimatan. Di dalam lisan ada dua penyakit yang sangat besar. Satu, afatul kalami bil batil. Penyakit berbicara dengan kebatilan. Nanti akan kita urut apa itu saja penyakit berbicara dengan kebatilan. Yang kedua, afatus sukuti 'anil haq. Yang kedua, penyakit tidak berbicara untuk memperjuangkan kebenaran, diam dari kebenaran, tidak memperjuangkan kebenaran. Nah, beliau mengatakan fassakitu 'anil haqqi syaitanun akhras. Seorang yang diam tidak memperjuangkan kebenaran ini setan yang bisu. Asin lillah, dia bermaksiat kepada Allah, mura'in mudahin, orang yang riya dan orang yang berpura-pura. Idza lam yakhaf 'ala nafsihi al-qatla wa nahwa. Kalau dia tidak takut terhadap dirinya kehancuran. Wal mutakallimu bil batil syaitanun natiq. Dan orang yang berbicara dengan pembicaraan yang batil, setan yang berbicara. Kalau tadi setan yang bisu, sekarang setan yang berbicara. Asin lillah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarul bashar munharifun fi kalamihi wa sukutihi baina hadzaini an-naw'ain. Dan kebanyakan manusia menyimpang dari dalam pembicaraannya dan di dalam diamnya, di antara dua ini. Yang pertama, tidak mau ngomong berbicara dengan kebatilan. Yang kedua, tidak berbicara untuk memperjuangkan kebenaran. Dua-duanya adalah syaitan. Yang pertama, berbicara dengan kebatilan, ini syaitanun natiq, setan yang pandai bersilat lidah. Yang kedua, as-sakitu 'anil haq, diam dari memperjuangkan kebenaran. Ini adalah syaitanun akhras. Ini adalah setan yang bisu. Sedangkan yang di pertengahan, wa ahlul wasat kaffu alsinatum 'anil batil wa atlaquha fi ma ya'udu 'alaihim naf'a. Sedangkan orang yang pertengahan, ahlus sunnah wal jamaah, mereka menjaga lisan mereka dari hal-hal perkataan-perkataan yang batil, terutama di zaman sekarang, komentar-komentar. Ya, komentar setan, komentar laknatullah. Saya pernah kajian, ini sekarang saya live kajian, kemudian saya bacakan kajian di hadapan santri-santri putri saya. Ingin mengajari para santri putri itu agar senantiasa pemalu, menjaga aurat. Saya bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya sedang didik anak-anak kaum muslimin agar menjadi wanita-wanita yang salihah. Kemudian ada orang yang komen, setan kamu, laknatullahi alaik, semoga laknat Allah atasmu. Maka orang ini saya tidak maafkan. Nanti kita akan berhadapan di qantarah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak bermudah-mudah orang menghina orang yang mendakwahkan agama Islam. Orang lagi mengajar ayat Al-Quran, bukan lagi joget, soldut, salawat dangdut. Bukan lagi orang yang memperkosa anak orang lain, melakukan pelecehan terhadap orang lain. Orang yang lagi ingin mendidik anak orang lain menjadi anak yang salihah. Malah dikatakan setan, laknat Allah.
Itu tulisan dia, itu ucapan dia akan bertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan selesai urusan kita kecuali kita bertemu di hari kiamat. Tidak ada maaf untuk orang-orang seperti ini. Tidak akan selesai urusan kita kecuali kita berhadapan di hari kiamat kelak. Maka hati-hati dua hal ini. Yaitu yang pertama, al-kalamu bil batil, penyakit berbicara dengan kebatilan, melaknat, mencaci, berkata kasar, berkata kotor. Kemudian yang kedua, penyakit diam dari kebenaran, tidak mau ngomong. Di hadapan kita ada orang makan dengan tangan kiri, diam aja, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Di hadapan kita ada orang yang tidak melaksanakan sholat, terutama itu suami kita, anak-anak kita, maka diam saja karena tidak nyaman. Ini tidak benar. Para ikhwan dirahmati. Dua-duanya, kalau tadi berbicara dengan kebatilan itu adalah setan yang berbicara, kalau dia diam dari kebenaran itu adalah setan yang bisu. Dua-duanya setan. Nah, taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama yang akan kita bahas adalah yaitu tentang penyakit yang pertama dari penyakit lisan. Penyakit yang pertama dari penyakit lisan. Yang pertama adalah ghibah. Ghibah ini termasuk daripada berbicara dengan kebatilan. Dan ghibah pengertiannya adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan aib saudaramu tidak di hadapannya dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Dan penyakit yang kedua adalah namimah. Namimah adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain untuk menghancurkan hubungan di antara keduanya. Itu adalah namimah. Dan dua-duanya adalah muharramah. Dua-duanya adalah haram dengan ijma' kaum muslimin. Dengan kesepakatan kaum muslimin. Dalil-dalil yang menunjukkan akan haramnya ghibah, yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Dan sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mengintai-ngintai, janganlah kalian menghibah sebagian kepada sebagian yang lain. Apakah sebagian dari kalian menyukai untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Fakarihtumuh, maka padahal kalian sangat membenci akan hal tersebut. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Allah juga berfirman dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazah lumazah. Neraka wail bagi setiap yang humazah, lumazah, yaitu orang-orang yang mencela, orang-orang yang menghibah. Ini semua adalah menunjukkan bahayanya ghibah dan dia diharamkan dalam agama Islam. Adapun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atadruna mil ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian para sahabat Nabi menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasul SAW bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia benci. Kemudian sahabat Nabi bertanya,
afara'aita in kana fi akhi ma aqul, yang artinya apa pendapat engkau jika yang aku ucapkan tersebut memang terjadi, memang orangnya begitu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqul faqad tabta. Kalau memang orangnya seperti itu, maka berarti engkau telah berbuat ghibah. Engkau telah berbuat ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Adapun kalau engkau dusta tentang dia, maka engkau berarti dusta besar. Ghibah bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan isyarat, dengan mata, dengan tangan, ya. Ghibah dengan kedipan mata atau dengan apalah, ya, dengan bibir, ya, isyarat. Walau hanya dengan isyarat, maka itu juga termasuk ghibah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hudzaifah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyyati kadza wa kadza, ta'ni qasirah. Aisyah mengatakan, kenapa? Cukuplah engkau, Safiyah itu kan begini orang. Ya, maksudnya pendek. Beliau tidak ngomong, tapi cuma dengan isyarat tangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri lamazajathu. Yang artinya, wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan sebuah ucapan, padahal cuma isyarat tangan. Kalau seandainya ucapan tersebut dimasukkan ke dalam air lautan, maka niscaya air lautan tersebut akan keruh. Saking buruknya hanya dengan melakukan seperti ini saja. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, membela diri beliau, hakaitu lahu insana. Saya sedang menceritakan tentang keadaan seseorang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kadza wa kadza. Aku tidak suka aku menceritakan seseorang sedangkan aku sendiri memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali bahaya-bahaya ghibah dan siksa-siksa dari menghibah seseorang. Di antaranya yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan Isra, maka beliau melihat biqaumin lahum adfarun min nuhas. Ada orang-orang yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Kuku-kuku dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum. Dia mencabik-cabik daging-daging wajah mereka. Wa sudurahum. Dan daging-daging dada mereka. Faqultu, lalu aku berkata, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Mencabik-cabik daging wajah mereka, daging dada mereka. Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka lah orang-orang yang makan daging-daging manusia dan mereka senantiasa terperosok ke dalam menghinakan kehormatan-kehormatan orang lain. Ini menunjukkan siksa bagi orang yang melakukan ghibah. Siksa bagi orang yang melakukan ghibah. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahaya ghibah juga adalah orang-orang tersebut nanti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia menghibah orang lain, merendahkan, menghinakan orang lain, maka Allah juga akan menghinakannya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhul iman qalbahu la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan
yang imannya belum masuk ke dalam kalbunya. Jangan kalian ghibah kaum muslimin, dan janganlah kalian mengintai aurat-aurat kaum muslimin. Fa innahu man ittaba'a auratin yatba'ullahu auratah. Sesungguhnya siapa yang mengikuti aurat-aurat kaum muslimin, yaitu aurat ini artinya hal-hal yang malu untuk diperlihatkan. Hal-hal yang memalukan kalau diperlihatkan. Siapa yang mengikuti aurat-aurat itu, Allah akan ikuti aurat-auratnya. Wa man yattabi'illahu auratah yafdahu walau fi baitih. Barang siapa yang diikuti oleh Allah auratnya, Allah akan hinakan dia walaupun dia di dalam rumahnya. Hati-hati dengan ghibah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hal yang patut diperhatikan tentang ghibah adalah yaitu apa saja yang boleh dari membicarakan orang lain. Apa saja yang boleh dari membicarakan orang lain? Jawabannya yang pertama dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah at-tadhallum. Artinya orang-orang yang terzalimi, teraniaya, dia boleh mengadukan kezaliman yang dia dapatkan kepada sultan, kepada pemimpin, kepada hakim. Ini diperbolehkan. Yang kedua adalah meminta pertolongan untuk mengingkari kemungkaran dan mengembalikan orang yang bermaksiat kepada kebenaran. Misalkan ada orang berkata, hati-hati dengan si fulan karena si fulan itu begini, agar terjadilah pengingkaran terhadap kemungkaran. Ini yang kedua. Yang ketiga, minta fatwa. Seorang istri meminta fatwa kepada seorang ahli agama akan kelakuan suaminya. Maka ini diperbolehkan. Ya. Seperti yang dikatakan tadi di dalam hadis riwayat Bukhari, Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah laki-laki yang pelit. Tapi saya pesan ibu-ibu, dan mudah-mudahan video saya ini sampai kepada ustadz ataupun pendakwah yang membiarkan para jamaahnya bertanya di hadapan khalayak ramai, kemudian menceritakan aib-aib keluarganya, suaminya, bapaknya, ibunya, anaknya, atau yang semisal. Maka ini tidak diperbolehkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Mungkin ibu-ibu paham yang saya maksud. Terdapat di media sosial kadang-kadang seorang istri menceritakan tentang keburukan suaminya. Kemudian nanti para jamaahnya menangis berjamaah, termasuk ustadznya. Maka ini tidak boleh para ikhwah. Tidak boleh menghibah orang di hadapan khalayak ramai. Yang diperbolehkan untuk minta fatwa adalah secara pribadi, tidak di hadapan khalayak ramai. Bahkan pernah lebih parah lagi, seorang suami mengakui keburukan dirinya. Misalkan dia pernah berselingkuh di hadapan jamaah seluruhnya, dan di situ ada istrinya. Ini tidak benar. Allah Subhanahu wa taala menutupi aib dosa kita. Maka tidak diperbolehkan seseorang membongkar dosanya di hadapan makhluk-makhluk Allah, walaupun dalam keadaan ingin minta fatwa. Maka ini tetap tidak boleh. Ini tidak boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang saleh adalah wanita yang qanitat, taat kepada Allah, kemudian taat kepada suaminya. Dan hafizat, selalu menjaga yang dijaga oleh Allah. Itu rahasia keluarga. Rahasia keluarga. Tidak menceritakannya kepada orang lain kecuali tujuan untuk meminta fatwa, dan itu pun bukan
di hadapan khalayak ramai. Makanya adab bertanya, silahkan bertanya, tapi tanpa harus menyebutkan saya adalah ibu dari seorang anak, istri dari suami yang kaya dan sejenisnya. Nggak boleh. Ya, sebutkan saja, Ustadz, apa hukumnya seorang istri begini, begini, begini? Apa hukumnya seorang suami begini, begini, begini? Agar tidak menyebutkan aib di hadapan khalayak ramai. Kemudian yang keempat, yaitu memperingatkan kaum muslimin dari keburukan. Maka ini boleh untuk menyebutkan orang lain dengan keburukan. Hati-hati, jauhi, belajar dengan si fulan. Karena si fulan akidahnya menyimpang, melakukan kesyirikan. Nah ini boleh. Yaitu memperingatkan kaum muslimin dari keburukan. Yang kelima, ghibah yang diperbolehkan adalah yaitu seseorang menyebutkan tentang agar dikenal. Seperti misalkan di dalam rawi hadis biasanya ada disebut dengan al-a'raj, yaitu seorang rawi yang pincang, al-a'mash, seorang rawi yang buta. Nah, ini diperbolehkan, tidak mengapa, untuk sebagai bentuk daripada tanda kenal, tanda yang mudah diingat untuk dirinya. Ini tidak mengapa, asalkan bukan untuk menghina. Kemudian juga adalah untuk memperingatkan orang-orang yang memperlihatkan keburukannya di hadapan khalayak ramai dengan bangganya. Maka ini perlu ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Itulah penyakit yang pertama, yaitu ghibah. Penyakit yang kedua adalah namimah. Dan namimah adalah naqlu kalamil syakhs ila ghairihi liyufsida bainahu, memindahkan antara perkataan seseorang kepada orang lain untuk merusak hubungan di antara keduanya. Jadi ada pihak tiga memindahkan perkataan si fulan kepada si fulan, maka untuk tujuannya merusak hubungan. Ini adalah namimah, dan namimah hukumnya haram dengan ijma' kaum muslimin. Dalilnya adalah hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim. Hammazim masya'in binamim. Hammaz, orang yang suka memberikan gelar-gelar buruk, manna'il masya'in binamim, suka berjalan memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain, manna'in lil khair, mencegah keburukan, mu'tadin athim, mereka adalah orang-orang yang melakukan dosa dan melampaui batas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, la yadkhulul jannata qattat, tidak masuk ke dalam surga orang yang melakukan adu domba. Nah, tidak melakukan orang yang melakukan adu domba. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum mal'adhu. Maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-'adhu? Hiya an-namimatu al-qalatu bainan nas. Al-'adhu adalah orang yang melakukan adu domba, memindahkan perkataan di antara manusia. Nah, baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada dosa atau penyakit lisan adalah, dan ini termasuk daripada berbicara dengan kebatilan. Kalau tadi ghibah, namimah, ini berbicara dengan kebatilan, termasuk di dalamnya adalah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala. Berdusta atas nama Allah. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini sangatlah banyak. Di antara dalil-dalilnya adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Dalam surat Yunus ayat 69, "Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah
maka mereka tidak akan pernah beruntung. Mereka tidak akan pernah beruntung. Kemudian juga orang-orang yang menyebutkan hukum-hukum yang tidak ada dasarnya atau tidak berdasar dari Al-Quran dan hadis. Yang dia sebutkan halal padahal itu haram, yang disebutkan haram padahal itu halal. Perhatikan dalam hadis riwayat dalam ayat surah An-Nahl ayat 116. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wala taqfu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Dan janganlah mengucapkan yang dusta dengan lisan kalian. Mengucapkan ini halal, ini haram, agar kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah maka tidak akan pernah beruntung. Maka tidak akan pernah beruntung. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga termasuk ayat yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-A'raf ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal ithma wal baghya bighairi haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku telah mengharamkan al-fawahish, perzinahan, yang nampak ataupun yang tersembunyi, dosa, perbuatan melampaui batas tanpa kebenaran, dan mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah diturunkan oleh Allah, dan mengucapkan atas Allah apa yang mereka tidak ketahui. Ini ayat-ayat menunjukkan haramnya berbicara tentang Allah atau atas nama Allah ataupun atas nama Rasulullah SAW dengan kebatilan. Dan ini termasuk dari bagian penyakit lisan, berbicara dengan kebatilan. Ayat-ayat tadi menunjukkan bahwasanya orang yang berbicara atas nama Allah tanpa kebenaran tidak akan pernah beruntung. Yang kemudian ayatnya juga menunjukkan bahwasanya orang yang berbicara tanpa mengenal Allah, orang yang berbicara tanpa kebenaran, mendustakan atas nama Allah, maka dia telah melakukan dosa besar. Baik. Kemudian kalau kita lihat hadis Rasul, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, "La takdzibu alayya, fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar." Jangan engkau dusta atasku. Sesungguhnya siapa yang berdusta atasku maka masuklah ia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia mengambil tempatnya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati-hati berdusta dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semuanya adalah dosa besar. Itu semuanya adalah dosa besar. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, berbicara dengan kebatilan adalah dusta secara umum. Berbohong, berdusta, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadiannya. Dusta secara umum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ayatul munafiqi thalatha." Tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab. Jika berkata-kata dia dusta. Ini termasuk daripada dosa besar. Ya, ini adalah perkataan batil atau penyakit yang keempat dari penyakit lisan, yaitu berdusta. Berdusta menyebabkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakdzib
wa yataharral kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta menghantarkan kepada keburukan, keburukan menghantarkan kepada neraka. Masih saja seseorang berdosa sampai ditulis oleh Allah sebagai orang yang tukang dusta. Termasuk dusta adalah pedagang tidak jujur. Itu dusta. Pedagang tidak jujur. Baik dia sebagai pembeli ataupun sebagai penjual. Oh, gimana Ustaz sebagai pembeli? Iya, dia berdusta bahwa toko yang di sebelah sana lebih murah daripada toko kamu. Atau sebagai penjual, dia berdusta barang-barangnya KW, tapi dia tidak sebutkan. Barang-barangnya cacat, tapi dia tidak jujur. Ini dusta. Ya, para ikhwan. Termasuk daripada dusta yang diharamkan adalah bercanda dengan dusta agar orang-orang tertawa. Pelawak-pelawak, ya, bercanda dengan dusta agar orang tertawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhahhika bihil qauma fayakdzib wailul lahu." Yang artinya celaka bagi orang yang berbicara dengan sebuah pembicaraan agar membuat orang tertawa lalu dia berdusta, maka celaka baginya, celaka. Neraka wail baginya. Ini mungkin para pelawak-pelawak yang bercerita bohong, bercerita dusta agar orang-orang tertawa. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kubur orang yang berdusta disiksa di dalam kubur. Yaitu dalam hadis riwayat Bukhari, amma ar-rajul alladhi ataita alayhi yusharshiru shidqahu ila qafah wa min kharahu ila qafah wa 'aynahu ila qafah fa innahu ar-rajul yaghdu min baiti fayakdzibul kidbah tablughul afaq. Yang artinya adapun orang, jadi Nabi ketika Isra itu melihat banyak orang yang disiksa dalam pandangan beliau. Adapun orang yang kamu datangi dalam keadaan dia menarik dua syidq. Syidq itu adalah ujung bibir kanan, ujung bibir kiri sampai ke belakang. Kemudian hidungnya ditarik sampai ke belakang. Kemudian matanya ditarik sampai ke belakang. Orang ini adalah orang yang keluar dari rumahnya lalu dia berdusta dan dustanya sampai ke langit. Dustanya sampai ke langit. Ini termasuk daripada keburukan berdusta. Termasuk daripada dusta yang diharamkan berdusta dalam mimpi. Mimpi mengaku bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimpi mengaku bertemu dengan Rasul atau mengaku bertemu dengan Rasul dalam keadaan jaga. Ya, dalam keadaan jaga. Nah, kita katakan wallahu alam para ikhwah bahwa tidak dimungkinkan setelah wafatnya Rasulullah SAW orang bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga, karena Nabi sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, ya, dengan ayat Al-Quran, hadis Rasul dan ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka tidak boleh seseorang mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan jaga. Ya, itu adalah sebuah kedustaan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya yaitu orang yang berdusta bermimpi sesuatu, tapi dia sebenarnya tidak bermimpi sesuatu tersebut. Dan nanti di hari kiamat apa yang akan dia lakukan? Orang yang berdusta mengaku bermimpi sesuatu padahal dia tidak bermimpi sesuatu, dia akan disuruh meniup ruh pada sekujur tubuh, padahal dia tidak bisa meniup ruhnya sama sekali. Ini akibat siksa dari dosanya, dari dustanya.
Dan kemudian di sana ada beberapa dusta yang diperbolehkan. Ya. Ada beberapa dusta yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya sebutkan dulu poinnya, orang yang berdusta karena ingin mendamaikan dua orang, mendamaikan dua kaum. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayunmi khairan aw yaqulu khairan." Bukanlah orang yang berdusta itu orang yang memperbaiki hubungan di antara keduanya. Lalu dia tambahkan sedikit yang baik atau dia ucapkan yang baik. Misalkan antara A dan B bermusuhan. Lalu ada C. C mengatakan kepada si A, "Kayak kemarin ketemu dengan si B, dia mengucapkan salam." Dia mengucapkan salam. Padahal si C ini bertemu dengan si B, dia mengucapkan salam, tapi tidak kepada si fulan. Ya sudah, salam saja. Cuma karena C ingin memperbaiki hubungan antara A dan B, maka dia katakan, "Saya kemarin ketemu dengan B, dia mengucapkan salam." Maksudnya orang si A ini menganggap bahwa si B salamnya kepada saya, padahal tidak demikian. Nah, ini tidak mengapa. Termasuk di dalamnya adalah suami berbicara dengan istrinya untuk mengharmoniskan kehidupan rumah tangga. Tapi ini bukan dusta untuk menipu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i berkata, "Walam asma'u yarkhisu fi syai'in mimma yaqulu an-nasu kadhib illa fi thalas." Yang artinya aku belum pernah mendengar ada dibolehkan dusta dari apa yang diucapkan oleh manusia kecuali 3. Al-harb, berdusta saat berperang untuk menjaga taktik perang. Wal islahu bainan nas, dan memperbaiki di antara manusia, mendamaikan antara manusia. Yang ketiga, hadithur rajuli imra'atah wa hadithul mar'ah zawjah. Seorang suami berbicara kepada istrinya, seorang istri berbicara kepada suaminya. Nah, ini untuk keharmonisan diperbolehkan. Contoh misalkan seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Engkau adalah wanita yang paling tercantik di atas muka bumi." Itu bohong, itu sudah. Ya kan? Itu bohong. Saya jadi ingat istri saya di rumah. Hari-hari ini saya katakan kepada istri saya kalau saya sedang merayu beliau, saya bilang, cinta abah itu ke Umi tidak seperti iman. Iman itu naik turun. Kalau cinta abah itu terus naik. Iman itu naik turun kan? Saya juga hari-hari ini punya panggilan istimewa untuk beliau. Panggilannya adalah My Supercalifragilisticexpialidocious. Yang ingin tahu silahkan cari sendiri. Supercalifragilisticexpialidocious. Baik. Itu tugas suami untuk menghibur hati istri, menyenangkan istri. Itu kewajiban suami. Itu menghormati istri, memuliakan istri, itu kewajiban suami. Jangan nunggu istri dulu untuk dia menghormatimu, tapi hormatilah istri. Dia adalah seorang anak perempuan yang engkau ambil dari kasih sayang kedua orang tuanya. Saya punya anak perempuan, saya sangat kasihi dia, saya sangat sayangi dia. Saya tidak nanti kalau dia ingin menikah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya ucapkan, saya nikahkan putri saya dengan fulan. Mungkin kelahi dulu kita, baru bisa nikah. Nah, bagaimana istri kita juga begitu. Dia anak perempuan dari kedua orang tua yang sangat menyayangi. Maka berbuat baiklah kepada para istri. Nah, kemudian yang ke berapa tadi? Riba,
namimah, dusta atas nama Allah dan Rasulnya, dusta secara umum. Yang keempat, yang kelima adalah yang kelima sekarang az-zur. Az-zur adalah sumpah palsu di pengadilan. Sumpah palsu di pengadilan. Zur adalah sumpah palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang az-zur ini, yaitu persaksian palsu. Di dalam surat Al-Furqan ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur." Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, tandanya adalah orang yang tidak menyaksikan az-zur, yaitu bersumpah palsu, baik di pengadilan ataupun saksi-saksi apapun. Ini tidak diperbolehkan untuk bersumpah palsu. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan kalian dengan dosa yang paling besar? Kemudian beliau menjawab, "Bala ya Rasulullah." Para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasul. Al-isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an ala wa qauluz zur." Fama zala yukarriru hatta qulna laitahu sakata. Yang pertama, mensyirikkan Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang asalnya beliau duduknya sambil bersandar, lalu beliau duduk dengan tegak, kemudian mengatakan, ingatlah dosa selanjutnya adalah qauluz zur, sumpah palsu. Dengan sumpah palsu ini kadang-kadang seseorang yang tidak salah dinyatakan bersalah. Seseorang yang aturan mendapatkan haknya akhirnya tidak mendapatkan haknya gara-gara sumpah palsu. Maka Rasulullah SAW terus mengulang-ulang, ya, sumpah palsu sampai kami mengatakan semoga beliau diam dari sumpah ini, dari ucapan tersebut. Baik. Kemudian termasuk daripada perkataan dusta, perkataan yang batil adalah al-qadhf. Al-qadhf artinya menuduh seseorang dengan keburukan. Seperti menuduh seseorang berzina. Menuduh seseorang berzina. Maka ini dosa besar dalam surah An-Nur ayat 4-6. Walladzina yarmunal muhsanat. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci, tidak pernah berzina, dituduh berzina. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Lalu dia tidak mendatangkan 4 saksi atas tuduhannya tersebut. Fajliduhum tsamanina jaldah. Maka pukul ia 8 atau cambuk dia 80 cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan sampai terima dari mereka persaksian sama sekali setelah itu. Wa ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Hati-hati nih, yang menuduh berzina, yang menuduh berbuat keji termasuk daripada dosa besar. Begitu juga dalam hadis, dalil dari hadis adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi 7 dosa yang membinasakan. Salah satu dari 7 tersebut adalah wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita-wanita yang suci, yang beriman, dan dia tidak sadar kalau dituduh. Dia lalai dituduh. Dia tidak sadar kalau dituduh, bahwasanya dia dituduh berzina. Nah, kemudian termasuk daripada yang keberapa ini? Yang keenam, apa yang ketujuh ya? Yaitu berbicara dengan bertengkar tapi mengucapkan kebatilan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang wa idza khasama fajar, yang artinya jika bertengkar maka dia berkata-kata yang batil, mencaci, memaki, melaknat, berkata-kata kasar, berkata-kata yang berkaitan dengan kemaluan, berkata-kata yang berkaitan dengan hewan-hewan. Dan biasanya kalau orang marah mengucapkan itu.
Apalagi di zaman sekarang. Nih, saya tanya sekarang nih kepada ibu-ibu. Kira-kira anak-anak kita SD, kenapa dia bisa berkata-kata kasar? Dia nonton di YouTube. Apa yang dia tonton dari YouTube tersebut? Nah, siapa yang bisa jawab, Bu? Apa yang dia tonton sampai anak-anak tersebut kemudian berkata-kata kasar, mengatakan perkataan yang keji-keji. Nah, bapak-bapak bisa jawab nggak? Di mana dia nonton? Di YouTube dia nonton, iya. Tapi di mana? Apa yang dia tonton? Nah, ketika ada sebagian orang-orang bermain game online, dia tonton, dan pelaku-pelaku game, pemain-pemain game online itu yang dia tonton itu berkata kasar. Sebagian, saya tidak menyebutnya. Coba cek, coba temani anak kita kalau lagi main, kalau lagi nonton. Itu yang akhirnya dia mendapatkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang buruk. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Termasuk daripada perkataan yang batil adalah yaitu lisan yang kotor, seperti mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badi." Bukanlah orang yang mukmin itu orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Contoh misalkan perkataan anjing, ya. Itu sudah menjadi kebiasaan bahkan di sebagian daerah. Itu tidak boleh didiamkan. Dan itu bukan akhlak atau adab lisan yang bisa dibenarkan sebagai adat kebiasaan. Ya, ini tidak bisa dikatakan seperti itu. Monyet, anjing, ya. Perkataan-perkataan yang saya tidak sanggup untuk mengatakannya karena ini di masjid yang berkaitan dengan hubungan suami istri yang buruk. Seakan-akan itu ucapan-ucapan seperti itu. Itu bukan sebuah kemudian dia adalah sebuah pemuda yang yang baik. Enggak. Dari ucapannya menunjukkan dia tidak baik pada ikhwan. Ini kadang-kadang sebagian kaum muslimin begini atau sebagian orang begini. Ketika ada orang-orang yang lisannya kotor, mengatakan anjing, mengatakan perkataan yang berkaitan dengan hubungan badan sebagai ucapan dia. Lalu si fulan ini yang tadi berkata-kata kasar tadi suka nolong, suka ini, kemudian tertutupi perkataan kotornya tersebut. Kemudian dianggap sebagai pahlawan, hero. Ini adalah pembodohan terhadap umat Islam. Tidak diperbolehkan seperti itu. Berkata-kata kasar, kotor tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Nah, kemudian termasuk di dalamnya yang kedelapan adalah yaitu mengatakan bahwa hujan turun karena bintang, bukan karena Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ada dari hamba-hambaku yang hamba-hambaku yang mengatakan yang di pagi hari dia menjadi orang beriman, di pagi hari menjadi orang kafir. Kemudian yang menjadi orang beriman mengatakan kita turun hujan karena kuasa Allah. Yang menjadi kafir mengatakan turun hujan ini karena bintang ini, karena angin ini dan seterusnya. Ini kafir. Tidak boleh ucapan seperti itu. Kemudian termasuk yang ke-9 yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaik." Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Seperti orang mengatakan, "Demi ibu saya, demi bapak saya." Ini tidak boleh, ini diharamkan dalam agama Islam. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafar aw syirk." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka sungguh dia telah kufur dan atau syirik.
Contoh misalkan seperti anak-anak muda sekarang, zaman sekarang, ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, coba lihat, demi apapun coba. Demi apapun. Enggak boleh itu demi apapun. Ada lagi orang mengatakan, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, itu enggak boleh. Hanya boleh demi Allah. Bahasa Arabnya wallah, atau billah, atau tallah. Itu yang diperbolehkan. Ya. Bahasa Arabnya seperti itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada perkataan ataupun penyakit lisan adalah bersumpah dengan sumpah palsu, atau termasuk di dalamnya juga adalah menyebut-nyebut pemberian, sambil menghina. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tahlifu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan al-man. Al-man artinya menyebut-nyebut pemberian di hadapan orang yang diberi. Wal adza, menghinakan orang yang diberi. Nah, ini termasuk penyakit lisan. Ya, ini termasuk daripada penyakit lisan. Kemudian termasuk daripada penyakit lisan adalah bersumpah dengan sumpah dusta agar barangnya terjual. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yakallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." 3 orang yang tidak dibicari oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. Maka orang 3 tersebut adalah al-musbilu izarah, yang memanjangkan pakaiannya di bawah 2 mata kaki bagi laki-laki, al-mannan, yang menyebut-nyebut pemberian, kemudian al-munfiq sil'atah bil halifil kadhib, yang artinya orang yang bersumpah dengan dusta agar barangnya terjual. Misalkan saya menjual ini, sumpah demi Allah ini harganya cuma sekian. Nah, orang yang mendengar, yang ingin membeli langsung tergugah untuk membeli. Ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kemudian termasuk daripada, nah ini banyak terjadi, penyakit lisan adalah berkata-kata berlebihan dalam meratapi kesedihan, baik orang yang meninggal ataupun kekurangan harta, kekurangan makanan, kemudian rasa sedih, rasa takut, kelaparan, dan seterusnya. Maka dia berkata-kata yang menunjukkan bahwa dia tidak sabar dengan apa yang dia derita. Ini termasuk dari penyakit lisan, sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana bariun minnas saliqah wal haliqah wasyaqah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aku berlepas diri dari seorang yang saliqah. Saliqah, wanita yang berteriak dengan kencang karena dia mendapatkan musibah. Entah itu rasa takut, rasa sedih, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan makanan. Dia teriak-teriak seperti orang jahiliyah. Wal haliqah, wanita yang menggundur rambutnya karena kesedihan. Wasyaqah, wanita yang robek bajunya karena kesedihan. Begitu juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Muslim, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan dari golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek baju, kemudian berteriak seperti kaum jahiliyah berteriak. Ini diharamkan dalam agama Islam. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nih
yang saya katakan tadi. Ya, hati-hati. Saya nasihatkan nih, saya nggak tahu menyampaikannya kemana. Tapi karena sudah tersebar di masyarakat banyak, maka nasihat saya juga untuk masyarakat banyak. Hentikan acara yang di dalamnya seorang istri, perempuan atau laki-laki atau bapak atau suami bercerita tentang keburukan keluarganya di hadapan khalayak ramai. Nanti kalau seandainya ceritanya sedih, maka ibu-ibu yang lain ikut sedih. Satu studio nangis berjamaah. Ini tidak boleh menceritakan keburukan. Ya, keburukan suami, keburukan istri, tidak boleh. Bahkan ada suami mengatakan, saya minta maaf kepada istri saya bahwa saya pernah berselingkuh, berzina sekian kali di hadapan khalayak ramai. Istrinya malu, suaminya menghinakan dirinya sendiri, tidak boleh. Lihat dalilnya ini. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang mujahir. Mujahir artinya memperlihatkan. Wa inna minal mujanah an ya'mala rajul bil laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah fa yaqul ya fulan amiltul bariha kadza wa kadza wa qad bata yastur rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Dan termasuk daripada orang yang memperlihatkan aib dirinya, si fulan melakukan amalan di malam hari, kemudian di pagi hari Allah tutupi keburukannya, kemudian dia malah cerita kepada orang-orang lain tentang keburukannya tadi. Ya, Allah menutupi aibnya, dia malah membongkar aibnya. Ini tidak boleh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka hentikan acara itu, tidak boleh. Harus ada yang menasihati, jangan sampai itu dianggap biasa. Itu diharamkan dalam agama Islam. Kalau ingin curhat, kalau ingin mencari solusi, mencari fatwa, maka silahkan melalui jalur pribadi, tidak di hadapan khalayak ramai. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian para ikhwah, termasuk daripada yang terakhir sebelum masuk pertanyaan, ibu-ibu siapkan pertanyaan, yaitu mencela, menghina, merendahkan orang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Lam yatub faulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang beriman, janganlah kalian suatu kaum menghina kaum yang lain. Jangan-jangan yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Janganlah para perempuan menghina perempuan yang lain. Jangan-jangan perempuan yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Dan janganlah kalian mencela diri kalian, dan janganlah kalian memberikan gelar-gelar yang buruk terhadap diri kalian. Sungguh itu adalah seburuk-buruk kefasikan setelah keimanan. Barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ya, tidak boleh kita memberikan gelar kepada si fulan dari kaum mukminin. Cuma nasihat saya, perhatikan baik-baik. Bukan termasuk mencela, menghina, merendahkan apabila dia berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Contoh, seorang pendakwah mengatakan ini perbuatan kesyirikan, ini perbuatan bid'ah. Itu bukan untuk mencela, menghina. Bahkan dia kasih sayang terhadap kaum muslimin agar tidak mengerjakan perbuatan kesyirikan, tidak mengerjakan perbuatan bid'ah. Ya, jangan sampai dia kemudian keras hatinya untuk menerima nasihat tersebut. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrun fa huwa." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Dan yang mengatakan itu bukan saya. Saya beri contoh misalkan. Saya ditanya tentang kunut subuh. Kunut subuh khilaf di antara para ulama. Saya mengambil pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan adalah bid'ah. Sesuatu yang mengada-ngada dalam agama. Salahkah saya? Kalau salahkah saya, salahkan mazhab Hanafi. Ya. Adapun yang mengatakan kunut subuh adalah sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Apabila meninggalkan kunut subuh maka wajib, maka dikerjakan sujud sahwi. Nah, itu silakan dia bergerak. Tetapi jangan dikatakan bahwa orang yang berdakwah menyampaikan kebenaran
menghilangkan kemungkaran, itu sebagai seorang yang merendahkan kaum muslimin, menuduh kaum muslimin. Bahkan tidak, dia bahkan memberikan jalan yang lurus untuk kaum muslimin. Dan seorang pendakwah harus sabar. Tetapi ketika ada yang tadi saya katakan, ada orang mencaci maki orang yang sedang membacakan ayat Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan setan, dikatakan laknat, kita akan berhadapan kelak nanti di hari kiamat. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan sudah biasa saja kalau seandainya ada sebagian ulama berpendapat ini perbuatan bid'ah, ini perbuatan sunnah. Biasa saja, tidak ada yang sesuatu yang harus dianggap mencela orang lain. Tidak. Kita ditanya tentang suatu perbuatan, kemudian kita jawab sesuai dengan kapasitas ilmu yang kita kuatkan dari pendapat-pendapat para ulama. Itu pun pendapat para ulama, bukan pendapat kita dari kantong kita sendiri. Tetapi kadang-kadang begitulah orang yang keras hati, susah untuk menerima nasihat. Ini para ikhwan. Jadi bukan menghinakan, merendahkan kaum muslimin jika ada orang berdakwah, jika ada orang yang ingin menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, silahkan Ibu, masih ada beberapa waktu untuk bertanya, sekitar 10-an menit jika ada ingin ditanyakan. Wallahu a'lam. Nah, ada mic atau ada apa? Bagaimana cara bertanya ibu-ibu? Ada tulisan, silahkan. Jika ada tulisan kertas disampaikan, mohon segera disampaikan sehingga kita bisa menjawabnya. Nah, silahkan yang lain juga mohon dikasih. Lempar aja Bu, lempar aja. Lempar saja. Apa doa agar terhindar dari semua penyakit lisan? Bagus ini pertanyaannya. Maka jawabannya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara khusus ataupun secara umum. Berdoa secara khusus diantaranya adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan agar kita menjaga lisan kita, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa. Di antara doa beliau adalah di antaranya adalah menjaga aurat kita. Allahumma ihfaz min baini aydayya Allahumma ihfaz min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika an nu'tala min tahti. Ya Allah, jagalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, kemudian atas, dan jagalah aku dari musibah yang datang dari bawah kakiku. Ini secara umum seperti itu bisa. Kemudian juga menyebutkan Allahumma ij'al lisani ratban bi dzikrillah. Ya Allah, jadikanlah lisanku senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Ini juga bisa diucapkan seperti itu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, maka beliau mengatakan lisanuka ratban bi dzikrillah. Lisanmu senantiasa selalu basah dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jika kita tahu telah digibahi oleh orang lain yang disampaikan dalam ghibah tersebut tidak benar, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah tidak perlu kita ribut dengan ghibah orang lain. Tidak perlu kita ribut dengan ghibah orang lain. Apalagi itu tidak benar. Kalau benar saja itu ghibah, kalau tidak benar berarti dia sudah berdusta. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah sudah hampir 5 tahun merantau ke sini karena ikut suami. Alhamdulillah Allah karuniakan saya sahabat-sahabat di sini yang senantiasa mengingatkan kebaikan. Izin Ustadz, di kantor saya ada oknum yang sering mengambil pungli sampai ditagih-tagih warga. Pimpinan sudah tahu tapi tidak ada teguran. Saya mengetahui dan menyaksikan bagaimana sikap saya seharusnya. Jika dilaporkan, oknum ini kemungkinan dipecat. Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya adalah as-sakitu 'anil haq syaitanun akhras. Orang yang diam dari kebenaran, maka dia setan yang bisu. Lebih baik dinasehati dulu oleh ibu yang bertanya ini sehingga dia benar-benar menerima nasihat tersebut. Dan nasihatnya tidak usah di hadapan khalayak ramai, kemudian nasihatnya dibawakan bukti-bukti karena Rasulullah SAW bersabda, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Orang yang menuduh maka dia harus mendatangkan bukti. Orang yang dituduh kalau tidak benar dia bersumpah bahwa itu tidak benar. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, fenomena medsos yang sangat, mohon tidak ada yang ngobrol dulu, belum selesai pengajian. Fenomena medsos yang sangat mudah ghibah lewat tulisan dan kita FOMO atau penasaran untuk ikut membaca komentar-komentar tersebut, apakah ikut juga berdosa? Maka ini belum saya bahas karena waktu tidak cukup. Jawabannya adalah apabila ada orang yang menghibah dan kita mendengar, wajib kita melakukan nahi mungkar. Kalau tidak kita termasuk di dalamnya. Ya, wajib kita menahi mungkar, kalau tidak kita termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam. Kita tidak ingin mendengar lisan seseorang yang sedang ghibah karena standar orang yang lebih tua, dan jika kita mengingkari dalam hati, fisik mendengar tapi pikiran kita ke lain. Apakah bisa seperti itu karena kondisi yang benar-benar kita tidak bisa pergi? Maka jawabannya adalah jika tidak pergi maka harus dia merubah atau mengingkari dengan lisannya. Mengingkari dengan lisannya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya saya akan bacakan saja riwayat yang ditanyakan tadi biar lebih jelas ya, bahwasanya kalau ada orang menghibah kemudian bagaimana sikap dia. Baik. Sebentar, ada riwayat yang menunjukkan akan hal ini. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang menunjukkan akan hal ini. Baik. Coba perhatikan. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, Allah akan bela dari wajahnya neraka, Allah akan jauhkan dari wajahnya neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih. Man dzabba an lahmi akhihi bil ghibah kana haqqan 'ala Allah an ya'tiqahu minan nar. Siapa yang membela saudaranya yang sedang ghibah, maka Allah wajib membebaskannya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, dan beliau waktu itu duduk di tengah-tengah para sahabatnya di Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab ibnu Malik. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Lalu ada seorang lelaki dari Bani Salim yang mengatakan, ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nazar fi 'atifaihi. Ya wahai Rasulullah, pakaiannya menahan dia untuk tidak ikut berperang. Artinya dia sibuk dengan dunia. Lalu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu membela Ka'ab bin Malik. Bi'sa ma qul, wallahi ya Rasulullah ma 'alimna 'alaihi illa khairan. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, buruk apa yang kamu katakan. Demi Allah, ya wahai Rasulullah, kami tidak mengetahui Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Intinya, kalau seandainya ada orang menghibah di hadapan kita, wajib kita untuk mengingkarinya. Kalau tidak, pergi. Cuma ada dua itu hal yang bisa kita lakukan. Kalau tidak,
kita lakukan salah satu dari dua tersebut, berarti kita termasuk menggibahnya. Wallahu a'lam. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah anak-anak dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban dan hisab? Bolehkah mengatakan anak-anak berkebutuhan khusus dengan sebutan anak surga? Jazakumullahu khair. Jawabannya begini. Kita lihat siapa saja sih sebenarnya yang mempunyai buku catatan amal yang akan dimintai pertanggungjawaban. Muslim, baligh, berakal. Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban. Muslim, baligh, berakal. Nah, tergantung sekarang anak berkebutuhan khusus tersebut termasuk dikategorikan sebagai orang berakal atau tidak. Yang saya pahami, wallahu alam, mohon dikoreksi kalau salah, anak-anak berkebutuhan khusus itu bertingkat-tingkat. Ada yang memang tidak bisa memahami sama sekali, tidak punya akal, seperti orang yang hilang akalnya sama sekali. Ada yang lebih tinggi akalnya, ada yang memang sadar saja, cuma kurang saja dia. Jadi berbeda-beda. Jadi apakah dinamakan anak surga? Maka jawabannya adalah apabila orang yang diuji tersebut bersabar, maka niscaya dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya yang mendapatkan seperti itu hendaklah bersabar. Jangan sampai dia menggerutu atas apa yang Allah telah takdirkan untuknya. Wallahu a'lam. Tentang meminta fatwa kepada seorang ustadz untuk seorang suami atau keluarganya. Bagaimana cara yang sesuai syariat untuk bertanya tentang hal tersebut? Kata ustadz tadi kita boleh bertanya secara pribadi. Secara pribadi itu seperti apa ya ustadz? Secara pribadi boleh dengan melalui chat, boleh dengan melalui telepon, tetapi dengan batasan-batasan syariat. Seperti jangan mendatangkan fitnah atau godaan bagi para ustadz. Saya beri contoh agar lebih mudah mengambilnya, tapi clue-nya ataupun batasannya adalah tidak mendatangkan fitnah. Ini salah satu pengalaman saya setelah lama tidak berdakwah di Tarakan. Ibu-ibunya ribut. Ya. Ini first impression yang mungkin kurang menarik bagi berdakwah di Tarakan. Taib, mohon didengarkan baik-baik. Ini kuncinya adalah yaitu tidak mendatangkan fitnah. Bagaimanapun caranya. Saya beri contoh salah satu caranya apabila seorang istri maka dia ingin curhat kepada seorang ustadz laki-laki, maka dia bisa melalui istri si ustadz atau keluarga laki-laki dari seorang istri ini berbicara langsung kepada ustadz, menceritakan seperti itu. Jauhi langsung berhubungan dengan ustadz, karena ustadz juga manusia. Apalagi kalau seandainya sudah ada kata Assalamualaikum ustadzi, berat itu, ya. Nanti akan terjadi fitnah nantinya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Dan mudah-mudahan nanti habis maghrib tidak seramai ini kajiannya, sehingga bisa lebih khidmat lagi untuk kita berkajian. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.